Ya, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang berkegiatan utama menerima simpan dana dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun giro. Selanjutnya, dana tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pinjaman. Pada masa milenial ini, diperkirakan masyarakat sulit menabung karena kebutuhan pokok yang terus-menerus meningkat dan pendapatan hasil pekerjaan yang monoton. Oleh karena itu, Kementerian Negara membuat program kredit usaha rakyat atau bisa disebut juga dengan KUR untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah atau bisa disebut dengan UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola peminjaman. Dalam kegiatan kali ini akan dibahas mengenai perbandingan besar bunga dengan berbagai skema pembayaran kredit usaha rakyat melalui bank konvensional BNI dan BPRKS. Khususnya di daerah kota Tasikmalaya, perbandingan besar bunga tersebut dibahas dengan menghitung beban bunga real yang dibebankan kepada nasabah ketika pokok penjaminan dan periode jaminan. PT BPR Karya Jatnika Sadaya berdiri pada tanggal 14 September 1990 berdasarkan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris Imas Tarwiyah Sudrajat SH berkedudukan di Kabupaten Bandung dengan modal dasar pada saat itu berjumlah 250 juta rupiah. Melihat potensi yang dimiliki, maka pada tahun 1999 PT BPR Karya Jatnika Sadaya mengajukan permohonan pindah alamat ke Kota Madia Bandung berdasarkan izin dari Bank Indonesia nomor 1318 CP BPR ID BPR BD tanggal 16 Desember 1999, maka pada tanggal 30 Desember PT BPR Karya Jatnika Sadaya resmi pindah alamat ke Kota Madia Bandung, tepatnya di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 2 Bandung yang saat ini beroperasi sebagai kantor pusat. Visi BPR. Yang pertama adalah menjadi BPR yang sehat dan kuat dengan aset terbesar melalui jaringan terluas didukung dengan layanan terbaik. Yang kedua adalah meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. Selain itu, BPRKS memiliki misi tersendiri, yaitu memberikan layanan perbankan melalui sistem manajemen mutu, service quality, SDM berkompeten, dan infrastruktur yang sesuai untuk menciptakan loyalitas nasabah dalam rangka tumbuh berkembangnya perusahaan. Selanjutnya ada visi dan misi dari Bank BNI. Visi dari Bank BNI yaitu menjadi lembaga keuangan yang terunggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Selanjutnya, misi dari Bank BNI yaitu meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. Selain itu, memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh nasabah selaku mitra bisnis pilihan utama. Selanjutnya, memperkuat layanan internasional untuk mendukung kebutuhan mitra global bisnis. Selanjutnya, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Yang selanjutnya, menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat dan menjadi acuan pelaksanaan kebutuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri. Selanjutnya akan dibahas mengenai prosedur di Bank BPR. Untuk dapat mengajukan pinjaman kepada BPR harus mengetahui beberapa syarat dan ketentuannya. Misalnya, harus memiliki status profesi seperti karyawan, wirausahawan, dan profesional. Terdapat perbedaan syarat lebih lanjut untuk ketiga status profesi tersebut. Namun, pada umumnya, syarat yang diterapkan oleh BPR bagi calon debitur berupa perorangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi identitas diri atau KTP. Yang kedua, fotokopi akta nikah bagi yang sudah menikah. Yang ketiga, fotokopi kartu keluarga. Yang keempat, fotokopi buku tabungan atau rekening korang yang harus diterbitkan dari pihak bank tempat calon debitur menabung selama 3 bulan terakhir. Selanjutnya, fotokopi slip gaji
Dan yang selanjutnya, fotokopi rekening listrik atau air. Dan yang terakhir, surat berharga dari barang yang menjadi jaminan, yaitu BPKB mobil. Adapun prosedur perkreditan di Bank BNI sebenarnya sudah tertera dalam PowerPoint-nya. Nah, yang pertama, nasabah mendatangi dulu bank, lalu ke customer service. Di sana customer service akan menjelaskan apa saja produk yang tersedia di bank tersebut dan bagaimana prosedur perkreditan. Lalu nasabah dimintai KTP dan NPWP dan menyerahkannya. Nanti customer service akan menyerahkan kepada penyedia AKS atau pimpinan. Nah, setelah itu data calon nasabah akan dicek pada slik OJK. Jika diterima atau di ACC, nasabah harus memenuhi persyaratan untuk perkreditan. Setelah itu akan diserahkan lagi kepada pimpinan. Akan dilihat dari persyaratan tersebut lalu dianalisis. Jika misalkan diterima, maka nasabah akan diwawancarai. Setelah itu bakal disurvei ke tempat usahanya seperti itu. Lalu setelah disurvei, bank akan meneliti dan akan memutuskan pencairan kredit dari calon nasabah. Jika diterima, nasabah akan melakukan akad dengan pihak bank. Lalu melakukan akad dengan pihak penyedia atau pimpinan. Setelah itu, kalau disetujui, langsung ke teller untuk proses pencairan kredit. Lalu selesai. Mekanisme cicilan untuk Bank BNI. Di sini sudah ada tabel angsurannya untuk kredit usaha retail. Nah, isi tabelnya itu ada nomor, besar pinjamannya, terus interestnya atau besar tingkat suku bunganya, dan jangka waktu yang dibutuhkan. Nah, jika misalkan kita meminjam 50 juta dengan waktu 24 bulan, lalu tingkat suku bunganya adalah 6%, dan jumlah cicilan per bulannya adalah Rp2.216.031. Bagaimana pembuktiannya? Nah, yang pertama akan dicari dulu present value-nya atau besar pinjamannya jika yang diketahuinya N, I, dan A. Rumusnya adalah yang pertama, PP sama dengan 1 kurangi dalam kurung 1 tambah I tutup kurung per pangkat min N per I tutup kurung lagi dikali A. Di situ kan sudah diketahui berapa-berapanya, tinggal masukin aja sehingga didapatkan hasil 22,56286622 dikali Rp2.216.031, sehingga hasil akhirnya yaitu Rp50.011. Nah, berarti kelebihan Rp11 aja, berarti kesimpulannya untuk simulasi dari Bank BNI itu sudah benar. Nah, buat yang kedua itu mencari angsurannya berapa. Di sini sudah ada rumusnya kayak gimana. Tinggal kalian masukin aja nilai-nilai yang sudah diketahuinya sehingga dapat hasilnya yaitu Rp2.216.030,513, dan itu bisa dibulatkan menjadi Rp2.216.031. Nah, yang terakhir ada untuk mencari jangka waktunya. Situ juga sudah tertera rumusnya bagaimana. Lalu didapatkan hasil yaitu 23,99994,4333, lalu dibulatkan menjadi 24 bulan. Nah, dari semua rumus yang tadi itu sudah sesuai dengan tabel angsuran yang ada di atas kayak gitu. Jadi BNI sudah memenuhi bagaimana mekanisme cicilan BNI. Nah, di PPT ini sudah ada tabel angsuran kredit usaha retail, yang mana tabel tersebut berisi nomor, nominal dana yang akan dipinjam, tingkat suku bunga, dan jangka waktu peminjaman. Nah, jika nasabah meminjam uang 50 juta dalam jangka 24 bulan dengan tingkat suku bunga 6% dengan angsuran Rp2.216.031 per bulan. Bagaimana pembuktiannya dari simulasi tersebut? Nah, yang pertama kita akan menentukan dulu
present value-nya atau besar pinjaman yang dipinjam oleh nasabah jika waktu yang ditentukan adalah 24 bulan dan tingkat suku bunganya 6% serta angsuran per bulannya adalah Rp2.216.031. Adapun rumusnya, PP sama dengan 1 kurangi dalam kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat min N per I tutup kurung dikali A. Di sini yang pertama PP-nya belum diketahui. Tadi 1 adalah rumus, dalam kurung 1 juga rumus, tambah 0,005 itu dari 6% dibagi 12, karena itu tuh tadi bunganya 6% per tahun. Kayak gitu. Terus dibagi bunganya yang sudah dibagi 12 yaitu 0,05. Lalu dikalikan dengan Rp2.216.031. Sehingga didapatkan PP sama dengan 1 dikurangi 0,887 185.668 per 0,05 dikali Rp2.216.031. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai mekanisme cicilan di BPRKS. Di PPT sudah tertera brosur tabel angsuran jaminan dengan BPKB mobil. Di sana terdapat plafon dan angsurannya. Baik, untuk membuktikannya, mari kita hitung dengan cara menghitung manual. Yang pertama, menggunakan rumus PV sama dengan 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat min N per I dikali A. Lalu selanjutnya, setelah itu tinggal masukkan angka-angkanya dan setelah dikalkulasikan mendapatkan hasil sebesar Rp50.392.000. Selanjutnya, rumus yang kedua menggunakan VV sama dengan kurung buka 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min N per I dikali A. Selanjutnya, tinggal masukkan lagi angka-angkanya, lalu setelah dikalkulasikan akan mendapatkan hasil Rp2.417.000. Dan yang terakhir, menggunakan rumus N sama dengan min log 1 dikurangi I dikali PV per A per log 1 ditambah I. Tinggal masukkan lagi angka-angkanya, lalu dikalkulasikan mendapatkan hasil 23,9998165,8 dibulatkan menjadi 24 bulan. Berdasarkan hasil yang di atas, setelah dilakukan pembuktian secara menghitung manual, kita dapat menyimpulkan bahwa kedua bank tersebut yang lebih murah untuk pengambilan kredit adalah di Bank BNI. Hal ini dibuktikan karena tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan Bank BPRKS, yaitu 6%, sedangkan di BPRKS adalah 14,6%. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat, karena sesungguhnya kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rangga pamit izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
Aduh.